Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Jika ibu tanya bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak bisa menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ibu ulang kembali ya, anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, untuk pertemuan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama agar kita semua tetap diberi kemudahan untuk memahami materi pembelajaran yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, sebelum masuk ke materi kita pada pagi hari ini, ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Baik, ibu akan cek satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu ada Rania, Ayunda, Pramesti, Wulan, Lala, Nova, Bagas, Budi, Naila, Widya, Sinta, Citra, Bayu, Bunga. Oke, untuk pertemuan hari ini hadir semua ya. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, untuk itu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk anak-anak bisa berdiri. Baik, menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Anak-anak ibu yang hebat, pada pertemuan hari ini akan membahas mengenai membuat bentuk dengan potong dan tempel. Untuk itu, adakah dari kalian yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Iya, benar sekali. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai garis dan juga bentuk ya anak-anak. Untuk itu, nantinya pertemuan minggu lalu yang sudah membahas mengenai garis dan bentuk akan ada hubungannya dengan pertemuan kita kali ini, yaitu dengan membuat bentuk, potong, dan tempel. Sebelum kita melanjutkan, untuk itu pada
pada pertemuan hari ini diharapkan semua siswa dapat berkreasi dan juga mampu memilih bentuk yang diperlukannya. Kemudian, siswa juga dapat mengidentifikasi nama-nama bentuk geometris dan juga bentuk organik. Dan yang terakhir yaitu ada siswa dapat menggunakan lem dan juga gunting untuk membuat kolase. Profil pelajar Pancasila pada pertemuan kita kali ini yaitu ada 3. Yang pertama ada kreatif, yaitu dengan menghasilkan gagasan yang orisinal. Di sini saya dapat mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya untuk mengatasi sebuah permasalahan. Yang kedua yaitu ada mandiri, yaitu dengan cara sadar dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada gotong royong, dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan praktik, diskusi maupun presentasi hasil belajar kelompok. Nah, untuk membangunkan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya tepuk nih, namanya tepuk semangat. Nah, akan Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Jika Ibu bilang tepuk semangat, anak-anak bisa menjawabnya dengan gerakan yang sangat berkaidah. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ibu ulang kembali ya, 1 kali lagi, nanti kita bisa menirukan bersama-sama. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mempunyai 1 video nih yang berisikan materi pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak bisa menyimaknya dengan sesama agar anak-anak bisa memahami materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat. Anak-anak tentunya sudah siap untuk menyimak materi kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang garis dan bentuk. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Gambar ini terbentuk oleh garis-garis. Apa itu garis? Garis merupakan rangkaian dari titik-titik, atau garis itu dibuat dari rangkaian titik-titik yang dihubungkan. Di antara kalian tentunya semua sudah pernah membuat garis, bukan? Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang titik. Titik dikenal juga dengan sebutan bintik. Titik terdiri dari 2 jenis, yaitu titik kecil dan titik besar. Titik ini merupakan unsur yang paling kecil dalam seni rupa atau dalam kegiatan menggambar. Titik-titik ini banyak dijumpai di sekitar kita. Misalnya, titik pada buah stroberi yang tampak kecil, sedangkan titik pada motif balon serta binatang kepik tampak besar-besar. Sedangkan titik-titik pada daun terlihat lebih bervariasi, yaitu terdapat titik berukuran besar hingga yang berukuran kecil. Coba kalian sebutkan di sekitar kita ada beberapa contoh titik-titik yang bisa kalian temui. Nah, sekarang kita akan belajar tentang garis ya anak-anak hebat. Bahwa ada 2 macam garis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Adapun macam dari garis lurus dan garis lengkung akan kita pelajari bersama-sama. Macam-macam garis lurus. Garis lurus terdiri dari garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Anak-anak bisa perhatikan gambar pada slide ini. Sedangkan macam garis lengkung yaitu garis lengkung mengapung, garis busur, serta garis gelombang.
Nah, dalam gambar ada yang dinamakan dengan garis gerak. Garis gerak merupakan garis yang membuat gambar tampak bergerak, seperti dalam contoh ini. Dan ini adalah beberapa contoh garis gerak yang bisa kita gambar. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar mengenal bentuk. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar burung hantu berikut ini. Pada gambar ini terdapat unsur berupa titik, yaitu ada titik besar dan titik kecil, serta ada garis lengkung yang dibuat berulang-ulang. Anak-anak, kita juga bisa menggambar dengan garis lurus. Misalnya dalam menggambar rumah, kita lebih banyak mempergunakan garis lurus dibanding garis lengkung. Karena pada umumnya gambar rumah atau bentuk rumah itu dominan dengan bentuk kotak atau persegi. Dengan garis kita bisa membentuk berbagai bidang, di antaranya adalah lingkaran, segitiga, bujur sangkar, trapesium, belah ketupat, atau jajar ginjal. Ternyata tidak hanya gambar saja yang bisa kita buat menggunakan garis lurus maupun garis lengkung. Untuk contoh huruf dan angka dengan garis lurus diantaranya adalah huruf I, E, L, M, W, X, serta Z. Sedangkan angka kita bisa membuat angka 1, 4, dan 7 menggunakan garis lurus. Kita bisa menggambar dengan garis lengkung menjadi bentuk seperti berikut. Untuk bentuk datar kita bisa membuat lingkaran. Sedangkan bentuk bebas kita bisa lebih berekspresi untuk membuat benda dengan bentuk lingkaran yang tidak begitu teratur. Contohnya kita bisa menggambar buah-buahan, bisa menggambar bola, dan lain sebagainya. Adapun contoh garis lengkung pada huruf dan angka kita bisa temukan pada huruf C, O, S, U, dan Q. Sedangkan untuk angka kita bisa menuliskan angka 0, 3, 6, 8, serta 9. Anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui apa itu titik, garis, serta bentuk, selanjutnya kita akan belajar tentang memotong dan menempel bentuk. Kalian bisa mempersiapkan alat-alat berupa gunting, lem, serta kertas lipat. Adapun langkahnya adalah yang pertama kalian persiapkan alat bahan, yang kedua kalian bisa memotong kertas sesuai bentuk yang kalian inginkan menggunakan gunting atau dengan cara dirobek. Dan yang ketiga adalah menempel kertas yang sudah digunting menggunakan lem. Bentuk bidang pada bangunan. Gambar ini merupakan rumah adat Papua yang disebut rumah Honai. Bangunannya terdiri dari bentuk setengah lingkaran dan persegi panjang. Anak-anak bisa belajar menggambar bentuk rumah Honai ini dengan cara membuat bentuk setengah lingkaran dan dipadukan dengan persegi panjang. Kemudian bisa diwarnai dengan krayon atau pensil warna. Anak-anak hebat, tentunya kalian masih ingat bukan apa yang sudah kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama, kita belajar tentang garis, bahwa garis merupakan titik-titik yang dihubungkan. Titik dan garis merupakan unsur yang dapat digunakan dalam menggambar. Terdapat titik kecil dan titik besar. Ada garis lurus dan ada garis lengkung. Kemudian ada contoh bentuk yang diantaranya adalah berupa lingkaran, segitiga, dan persegi. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, selamat berkarya dan selalu semangat untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sudah menyimak video yang Ibu tayangkan ya. Untuk itu, Ibu mau tanya nih, dari kalian semua yang ada di kelas ini,
sebelumnya apakah sudah mengetahui bagaimana cara sebuah garis itu dapat membuat sebuah bentuk? Oke anak-anak, di sini sudah ada gambar ya. Coba kalian amati. Itu gambar apa sih? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Itu adalah gambar beruang. Nah, menurut kalian bentuk geometris apa saja yang membentuk gambar di samping? Ya, di sini ada beberapa bentuk yang dapat membentuk pada gambar tersebut atau pada gambar beruang tersebut. Yaitu diantaranya ada bentuk segitiga, segi empat, dan juga oval. Untuk selanjutnya ada gambar yang kedua. Coba kalian amati terlebih dahulu gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya benar sekali, gambar di samping adalah gabungan dari kain-kain perca. Nah, menurut kalian bentuk geometris apa saja sih yang dapat membentuk gambar tersebut? Bentuk geometris yang membentuk gambar di samping adalah bentuk segitiga, segi empat, dan setengah lingkaran. Untuk yang segi empat sendiri yaitu ada dua, yaitu persegi dan persegi panjang. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai apa sih itu kolase, kemudian ada macam-macam bentuk geometris dan juga macam-macam bentuk organik. Untuk yang selanjutnya, di sini nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok yang setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 anak yang nantinya akan Ibu berikan tugas. Untuk kelompok pertama yaitu ada Rania, Ayunda, dan juga Wahyu. Kelompok kedua ada Pramesti, Wulan, dan juga Lala. Untuk kelompok ketiga ada Nova, Bagas, dan juga Budi. Kemudian ada kelompok 4 ada Naila, Widya, dan juga Sinta. Dan kelompok kelima yaitu kelompok yang terakhir ada Citra, Bayu, dan Bunga. Agar kalian tidak kesulitan dalam mengerjakan LKPD, di sini Ibu mempunyai satu video bagaimana cara membuat kolase dengan teknik potong dan juga tempel. Untuk itu anak-anak bisa menyimaknya dengan cara sesama ya. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kolase yang pertama adalah gambar yang seperti ini ya anak-anak. Kemudian kertas berwarna atau anak-anak bisa memakai kertas origami, lalu lem, gunting, dan tempat untuk nanti memotongnya agar tidak berhamburan. Oke, kita mulai saja cara membuatnya. Untuk langkah yang pertama, kita memilih warna untuk gambar yang sesuai. Kali ini Ibu memakai warna merah. Nah, kertas ini kita gunting kecil-kecil ya anak-anak. Supaya gampang kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, ini adalah potongan-potongan yang sudah digunting. Selanjutnya kita akan mengelemnya ke gambar di sini. Oke, sekarang kita mulai menempelkan potongan-potongan kertasnya. Nah, kita lem dulu, kita beri lem dulu ya gambarnya. Lalu kita tempelkan seperti ini. Nah, menyusunnya hati-hati ya anak-anak. Usahakan gambarnya tertutupi sehingga hasilnya akan menjadi rapi. Begitu seterusnya sampai semua permukaannya tertutupi. Kemudian kita juga bisa menempelkan warna lain sesuai dengan gambarnya. Setelah selesai, hasilnya akan menjadi seperti ini anak-anak. Untuk yang selanjutnya, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya kalian bisa menuliskan nama anggota kelompoknya, kemudian ada kelas, kemudian ada hari dan juga tanggal pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan dari proyek ini sendiri yaitu siswa dapat mendesain proyek secara berkelompok untuk membuat kolase, menuliskan proses pembuatannya dalam LKPD, dan kemudian dipresentasikan di depan kelas.
pembuatannya sendiri, yang pertama yaitu anak-anak bisa menyiapkan gambar yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian anak-anak bisa memotong-motong majalah bekas. Dan yang selanjutnya yaitu kalian bisa mengusapkan lem pada potongan kertas yang akan ditempel pada kertas manila. Kemudian tempelkan potongan-potongan tersebut pada gambar sesuai dengan bentuk, warna, dan juga ukuran kertas. Anak-anak kemudian bisa menyusunnya sampai membentuk sebuah gambar, dan nantinya berikanlah judul karya yang kalian buat tersebut. Seperti contohnya kalau kalian membuat bentuk beruang, nanti dikasih judul beruang. Begitu ya anak-anak. Nanti jangan lupa untuk lengkap pembuatannya itu dituliskan di LKPP juga. Oke anak-anak, kalian sudah menyelesaikan tugas pada hari ini dan kalian juga sudah mempresentasikannya di depan kelas, dan kelompok lain juga sudah memberikan tanggapan dari hasil karya yang telah kalian buat. Untuk itu beri aplaus untuk kita semua. Anak-anak semua sudah hebat, sudah bagus dalam proses pengerjaan, sudah bersungguh-sungguh. Namun memang masih ada beberapa kelompok yang kurang tepat dalam pemilihan garis dan juga bentuknya. Namun tidak apa-apa, karena ini juga kita masih awal, masih belajar, dan kita bisa belajar lagi lebih bersungguh-sungguh agar nantinya kita bisa menciptakan suatu karya bentuk potong dan juga tempel yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu perlu Ibu tegaskan kembali ya, bahwa garis yang membentuk sebuah bentuk dengan cara teknik potong dan juga tempel itu bisa digunakan untuk membuat bentuk berdasarkan jenis garisnya. Jadi kita tetap harus bisa mengkombinasikan garis dan juga bentuk tersebut agar menjadi sebuah karya yang bernilai estetika ya anak-anak. Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai membuat bentuk potong dan juga tempel, itu dapat disimpulkan ya bahwa untuk kolase sendiri itu merupakan sebuah karya seni dua dimensi yang dimana dalam pembuatannya itu mencakup dua teknik yang tadi, yaitu teknik potong dan juga tempel. Jadi untuk kolase sendiri adalah sebuah karya seni dua dimensi yang dibuatnya itu dengan cara menggabungkan maupun menempelkan beberapa bentuk untuk menjadi bentuk baru yang bernilai estetika. Dalam pembuatan kolase sendiri itu nantinya terdiri dari beberapa bentuk, yaitu ada bentuk geometris dan juga bentuk organik. Nah, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami dan juga bermanfaat bagi kalian semua untuk ke masa depan nantinya. Untuk itu selanjutnya di sini Ibu ada tugas rumah untuk kalian yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah. Untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada pagi hari ini? Jika ada yang ingin ditanyakan bisa mengangkat tangannya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu harap kalian semua sudah memahami materi